Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Aditya dengan NPM 2350011 dan teman saya. Saya Fruti Azalia, NPM 235000027. Di sini kami akan mempraktekkan video sesi konseling indigenos, yaitu saya sendiri berperan sebagai konselor. Saya sebagai konseli. Di sini kami menggunakan pendekatan rasional emotif behavior terapi atau REBT yang berfokus pada perubahan pikiran irasional menjadi rasional serta diintegrasikan dengan nilai nrimo ing pandung untuk membantu penerimaan diri. Selanjutnya, di sini kami menggunakan teknik ABCDE dalam REBT. Yang pertama ada A, yaitu activating event atau peristiwa, B, belief, yaitu keyakinan, C, consequence atau dampak, D, disappointing atau membantah, E, effect, yaitu perubahan. Nah, ada lagi disappointing, mengubah pikiran irasional, dan reframing, yaitu melihat dari sudut pandang positif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya ini benar dengan Mbak Fruti? Iya, Pak. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak Putra. Saya yang akan menemani atau mendampingi kamu pada sesi konseling individu ini. Sebelum kita mulai, Bapak ingin tanya terlebih dahulu, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Meskipun sebenarnya saya akhir-akhir ini sering memikirkan banyak hal ya, Pak, yang membuat saya tuh kadang merasa kurang nyaman, Pak. Terima kasih sudah menyampaikan hal tersebut. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa semua ini yang akan kita bicarakan dalam sesi ini bersifat rahasia. Tujuannya dari kegiatan ini adalah membantu kamu memahami permasalahan yang sedang dialami dan menentukan cara apa untuk mengatasinya. Itu. Baik, Pak. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan berdiskusi selama kurang lebih 45 menit ke depan. Apakah kamu bersedia mengikuti sesi ini sampai selesai? Iya, Pak, saya bersedia. Oke, jika bersedia silakan ini diisi terlebih dahulu terkait surat pernyataan persetujuan pada sesi konseling individu pada hari ini. Oke, terima kasih. Nah, jika nanti pada waktu sesi konseling ada pertanyaan yang membuatmu kurang nyaman, kamu boleh menyampaikannya. Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik selama sesi ini berlangsung. Baik, Pak. Sebelum masuk ke pembahasan pertama, saya ingin memastikan terlebih dahulu bahwa kamu merasa cukup nyaman untuk berbicara dengan saya. Awalnya saya sedikit gugup, Pak, karena belum pernah mengikuti konseling seperti ini ya, Pak.
Namun setelah mendengar penjelasan dari Bapak, saya merasa lebih tenang dan siap untuk bercerita, Pak. Saya sangat menghargai keterbukaanmu. Dari informasi yang saya terima akhir-akhir ini, kamu sering merasa kurang percaya diri dan sulit menerima diri sendiri. Apakah benar demikian? Iya Pak, saya sering merasa tidak puas dengan diri saya sendiri Pak. Kadang saya tuh merasa kemampuan saya jauh di bawah teman-teman yang ada di kelas saya ya Pak ya. Sehingga saya tuh kadang sering membandingkan diri saya dengan mereka Pak. Oh baik, jadi hari ini kita akan mencoba memahami apa yang menyebabkan perasaan tersebut muncul dan mencari cara agar kamu dapat menerima dirimu dengan lebih baik. Apakah ini sudah sesuai dengan harapanmu? Iya Pak, itu yang saya harapkan. Nah, bisa kamu ceritakan peristiwa apa yang membuat kamu merasa kurang percaya diri? Salah satu yang paling saya ingat ya Pak ya, ketika pembagian hasil ujian semester lebih tepatnya, saat itu nilai saya itu kurang bagus. Nah, ketika teman-teman saya membandingkan nilai saya dengan mereka, saya melihat nilai saya tuh jauh lebih rendah dari teman-teman saya, beberapa teman dekat saya sih Pak. Sejak itu saya merasa kecewa dan saya mulai mempertanyakan apa sih kemampuan diri saya, apa sih yang membuat saya kurang gitu Pak. Lalu apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat nilai tersebut? Saya merasa sedih Pak, kecewa juga, terus saya malu sih Pak. Saya merasa sudah belajar, tapi kok hasilnya yang saya dapatkan tidak sesuai dengan harapan saya. Saya juga takut dianggap kurang pintar oleh teman-teman saya. Lalu apakah perasaan seperti itu hanya muncul pada saat pembagian nilai saja? Tidak Pak, perasaan itu juga muncul ketika saya melihat teman-teman saya lebih aktif di kelas, mungkin aktif menjawab pertanyaan, lebih berani berbicara di depan umum, atau mendapatkan penghargaan tertentu. Jadi saya sering berpikir bahwa mereka itu lebih baik, lebih oke daripada saya Pak. Oke, jadi kamu cukup sering membandingkan dirimu dengan orang lain. Iya Pak, bahkan hampir setiap hari sih Pak saya melakukannya tanpa sadar. Nah, ketika kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, apa yang biasanya kamu pikirkan? Saya berpikir bahwa saya tidak cukup baik. Saya merasa kemampuan saya biasa saja dan saya tidak memiliki sesuatu yang istimewa atau sesuatu yang bisa dibanggakan dari diri saya dengan dibandingkan dengan teman-teman saya gitu. Nah, ketika kamu mendapatkan nilai yang lebih rendah dari teman-teman kamu, apa yang langsung muncul dalam pikiranmu? Saya langsung berpikir bahwa saya kurang pintar Pak. Saya merasa kalau nilai saya rendah berarti kemampuan saya juga rendah dong Pak. Kadang saya berpikir sampai bahwa saya itu nggak akan bisa seperti teman-teman saya yang lainnya. Mengapa kamu berpikir demikian? Karena saya selalu menganggap bahwa nilai yang baik adalah bukti seseorang pintar dan berhasil Pak. Jadi ketika nilai saya nggak bagus, saya merasa diri saya itu sangat gagal Pak. Lalu apakah satu nilai dapat menggambarkan keseluruhan kemampuan seseorang?
Kalau dipikirkan sekarang sebenarnya sih enggak ya Pak ya. Tapi saat itu saya benar-benar percaya bahwa nilai adalah tolak ukur utama dari keberhasilan seseorang. Nah, jadi selama ini kamu memiliki keyakinan bahwa agar menjadi orang yang berharga, kamu harus selalu berhasil. Iya Pak, saya merasa kalau saya gagal, maka saya tidak akan pantas merasa bangga terhadap diri saya sendiri Pak. Bagaimana jika hasil yang kamu peroleh tidak sesuai dengan harapanmu? Saya biasanya menyalahkan diri saya sendiri ya Pak ya. Kenapa sih aku nggak bisa melakukan seperti yang lain? Saya berpikir bahwa saya itu kurang berusaha atau memang saya tidak cukup mampu untuk semua itu. Ketika memiliki pikiran seperti itu, apa yang kamu rasakan? Saya merasa sedih, ya kecewa. Kadang saya juga merasa marah kepada diri saya sendiri karena tidak bisa mencapai hasil yang mungkin saya selama ini inginkan Pak. Nah, lalu apakah itu memengaruhi aktivitasmu di sehari-hari? Tentu iya Pak, saya menjadi kurang bersemangat dalam belajar. Saya juga sering menarik diri dan saya lebih memilih diam ketika bersama teman-teman saya karena saya takut dibandingkan lagi Pak. Apakah pikiran tersebut membantu dirimu untuk menjadi lebih baik? Sebenarnya sih enggak ya Pak, justru saya malah merasa semakin terpuruk dan semakin sulit menerima diri saya sendiri Pak. Ya, Mbak Fruti, setelah mendengar ceritamu, saya melihat bahwa yang membuat haji sebenarnya bukan hanya hasil yang kamu peroleh, tetapi cara kamu memandang dirimu setelah mendapatkan hasil tersebut. Iya Pak, saya sering langsung menyalahkan diri saya sendiri sih Pak. Nah, hari ini saya akan mengajakmu melihat permasalahan ini menggunakan salah satu nilai budaya Jawa yang disebut yaitu Nrimo ing Padung. Apakah kamu pernah mendengarnya sebelumnya? Nrimo ing Padung ya Pak, pernah sih Pak. Tapi saya belum memahami maknanya secara lebih mendalam. Gitu Pak. Oke, kalau begitu saya akan memberikan video terlebih dahulu terkait apa itu dan nilai-nilai Nrimo ing Padung. Bisa diperhatikan sebentar ya, Mbak. Nrimo ing Padung bukanlah tentang tidak melakukan apa-apa, melainkan tentang memahami apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Ini adalah seni untuk berdamai dengan ketidakpastian hidup. Bayangkan seorang petani yang hendak menanam padi. Apa yang ada dalam kendalinya? Ia bisa memilih bibit terbaik. Ia bisa membajak sawah dengan tekun. Ia bisa menanam dengan perhitungan yang cermat. Dan ia bisa merawat tanamannya dengan memberinya pupuk dan air. Inilah yang disebut ikhtiar atau usaha maksimal. Petani itu mengerahkan seluruh tenaga, pikiran, dan kemampuannya untuk mendapatkan hasil terbaik. Namun, adakah hal-hal yang berada di luar kendalinya? Tentu saja, ia tidak bisa mengendalikan cuaca. Ia tidak bisa memaksa matahari untuk bersinar atau menghentikan hujan badai yang datang tiba-tiba. Ia tidak bisa mencegah serangan hama yang mungkin datang di luar dugaannya. Hasil panen akhir, entah itu melimpah atau gagal, adalah pandungnya, bagiannya. Di titik inilah falsafah Nrimo ing Padung berperan. Setelah melakukan ikhtiar maksimal, sang petani menerima apapun hasilnya dengan lapang dada. Inilah yang disebut penerimaan aktif, bukan kepasrahan pasif. Jadi, ada dua pilar utama yang harus berdiri tegak sebelum kita bisa mencapai sikap Nrimo. Pilar pertama adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh. Falsafah ini tidak berlaku bagi mereka yang bermalas-malasan lalu menyalahkan takdir atas kegagalannya. Ia hanya berlaku bagi para pejuang yang telah memberikan segalanya di medan pertempuran hidup. Pilar kedua adalah
kesadaran akan batas. Kesadaran bahwa kita adalah manusia dengan segala keterbatasan kita, dan ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita, entah kita menyebutnya semesta, Tuhan, atau hukum alam, yang ikut menentukan hasil akhir. Kombinasi dari usaha maksimal dan kesadaran akan batas inilah yang melahirkan sebuah kebijaksanaan mendalam. Kebijaksanaan untuk berhenti menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas hal-hal yang memang di luar kendali kita. Kebijaksanaan untuk melepaskan genggaman erat pada hasil dan mulai menemukan kedamaian dalam proses itu sendiri. Lalu, bagaimana kita bisa menerapkan falsafah agung ini dalam kehidupan modern kita yang serba cepat dan penuh tekanan? Mari kita lihat beberapa contoh konkret. Bayangkan Anda telah bekerja sangat keras untuk sebuah promosi jabatan. Anda lembur, memberikan ide-ide terbaik, dan membangun hubungan baik dengan rekan kerja. Anda telah melakukan ikhtiar Anda secara maksimal. Namun, pada hari pengumuman, nama orang lainlah yang disebut. Rasa kecewa, marah, dan sedih pasti muncul. Itu manusiawi. Namun, setelah gelombang emosi itu mereda, inilah saatnya Trimoing Panggung hadir sebagai penawar. Anda mulai merenung. Anda telah melakukan semua yang Anda bisa. Itu adalah fakta. Keputusan akhir manajemen, pertimbangan yang mungkin tidak Anda ketahui, atau kualifikasi kandidat lain adalah faktor-faktor di luar kendali Anda. Itu adalah panggung Anda saat ini. Menerimanya bukan berarti Anda menyerah pada karier Anda. Sama sekali bukan. Menerimanya berarti Anda tidak membiarkan kekecewaan ini meracuni jiwa Anda. Anda berkata pada diri sendiri, saya menerima hasil ini. Saya telah belajar banyak dari proses ini. Mungkin ini bukan jalan saya, atau mungkin belum saatnya. Sekarang, apa langkah selanjutnya yang bisa saya ambil dengan pelajaran yang saya dapatkan ini? Penerimaan ini membebaskan energi mental Anda dari penyesalan dan kemarahan, dan mengalihkannya ke arah yang lebih konstruktif, seperti mencari peluang baru atau meningkatkan keterampilan diri. Contoh lain dalam hubungan personal, Anda mungkin telah mencurahkan seluruh cinta dan perhatian Anda pada seseorang, namun hubungan itu tetap harus berakhir. Rasa sakitnya tak terberikan. Anda mungkin terus bertanya-tanya, apa salah saya? Di mana kurangnya saya? Proses ikhtiar dalam hubungan telah Anda lakukan, namun perasaan, keputusan, dan jalan hidup orang lain adalah sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan sepenuhnya. Itu adalah panggung mereka, dan bagaimana takdir mempertemukan atau memisahkan jalan Anda berdua adalah panggung Anda bersama. Trimoing panggung dalam konteks ini berarti menerima kenyataan bahwa hubungan itu telah berakhir, sambil tetap bersyukur atas kenangan indah dan pelajaran berharga yang telah diberikannya. Ini bukan berarti Anda menjadi mati rasa atau tidak peduli. Justru sebaliknya, Anda cukup peduli pada diri sendiri untuk tidak terus-menerus terkurung dalam penjara masa lalu. Anda menerima, Anda melepaskan, dan Anda membuka hati untuk penyembuhan dan lembaran baru dengan membawa kebijaksanaan dari pengalaman yang telah lalu. Penerapan Trimoing Panggung adalah latihan seumur hidup. Ini adalah sebuah otot spiritual yang perlu terus dilatih. Ia meminta kita untuk secara sadar memisahkan antara usaha dan hasil untuk ini tadi terkait video yang saya berikan. Di dalam video dijelaskan bahwa Trimoing Panggung itu bukan sebagai pasrah, tetapi banyak orang mengartikan bahwa Trimoing Panggung adalah sebagai pasrah. Padahal maknanya bukan seperti itu. Trimoing Panggung mengajarkan kita untuk tetap berusaha semaksimal mungkin, kemudian menerima hasilnya dengan rasa syukur, kesabaran, penerimaan diri, dan pengendalian emosi. Jadi kita harus tetap berusaha ya Pak ya, tetapi tidak menyalahkan diri sendiri secara berlebihan ketika hasilnya mungkin tidak sesuai dengan harapan saya ya Pak. Betul sekali. Apakah kamu bersedia mencoba menerapkan nilai tersebut dalam permasalahan yang sedang kamu alami? Saya akan mencobanya Pak. Oke, yang pertama, Mbak Putih, selama ini saya mendengar bahwa kamu sering memusatkan perhatian pada hal-hal yang belum kamu capai. Saya ingin mengajakmu untuk melihat dari satu pandang yang berbeda. Menurutmu, apakah setiap orang memiliki kelebihan?
Iya Pak, saya rasa setiap orang pasti memiliki apa ya, kelebihan dari diri mereka masing-masing Pak. Eh, Tidak apa-apa, kita coba pelan-pelan. Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Jujur saya cukup kesulitan melihat kelebihan apa sih yang saya miliki gitu Pak. Saya lebih sering melihat kekurangan saya ketimbang dari kelebihan saya sendiri. Oke, kita akan mencobanya pelan-pelan. Menurutmu, apa yang biasanya membuat teman-teman nyaman dengan berteman denganmu? Mungkin karena saya cukup mudah bergaul ya Pak ya. Saya juga berusaha membuat teman-teman saya ketika mereka mungkin saya cukup mudah bergaul. Saya juga berusaha membuat teman-teman ketika mereka membantu teman ketika mereka membutuhkan bantuan dari saya Pak. Itu merupakan hal yang sangat positif. Kalau selain itu, Kalau ada tugas kelompok, saya biasanya berusaha menyelesaikan bagian saya ya Pak dengan baik karena saya juga sudah berusaha dan saya tidak ingin merepotkan orang lain Pak. jadi kamu termasuk orang yang bertanggung jawab ya. Saya berusaha seperti itu Pak. Bagaimana perasaanmu jika ketika menyadari bahwa ternyata kamu memiliki kemampuan untuk bergaul, membantu orang lain dan bertanggung jawab? Saya merasa agak selama ini saya jarang memikirkan hal tersebut Pak. Kenapa kamu jarang memikirkan hal tersebut? Karena saya terlalu fokus pada nilai dan kekurangan saya. Jadi saya merasa kalau nilai saya tidak bagus, maka kelebihan yang lain menjadi tidak berarti gitu Pak. Apakah adil jika seluruh nilai dirimu hanya ditentukan oleh satu aspek saja? Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya nggak adil ya Pak ya. Nah, dalam nilai Primo in Bandung tadi, seseorang diajak untuk mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Bersyukur bukan berarti cepat puas, tetapi menghargai apa yang telah Tuhan berikan kepada dirinya. Menurutmu, apakah selama ini kamu sudah menghargai dirimu sendiri? Belum sepenuhnya. Saya lebih sering mengkritik diri saya ya Pak ya, dan kurang menghargainya sih. Bagaimana jika mulai sekarang kamu mencoba melihat diri kamu juga memiliki banyak hal yang patut untuk disyukuri? Saya rasa itu akan membantu saya lebih tenang dan mungkin saya tidak terlalu keras terhadap diri saya sendiri Pak. Jadi pelajaran yang kamu dapatkan, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari nilai syukur ini tadi? Saya belajar bahwa saya tidak boleh melihat hanya dari kekurangan saya. Saya juga perlu menghargai dan mensyukuri sesuatu yang kelebihan saya yang mungkin saat ini sudah saya sadari ya Pak. Oke, yang kedua yaitu sabar. Sekarang kita mencoba berbicara mengenai kesabaran. Menurutmu, apakah semua orang yang berhasil selalu mendapatkan nilai yang baik sejak awal? Tidak Pak, banyak orang ya Pak ya yang harus menilai proses perjuangan. Apakah mereka pernah mengalami kegagalan? Pasti sih pernah ya Pak, dari proses kan pasti ada gagal ada berhasilnya Pak. Mengapa ketika kegagalan ini terjadi pada dirimu, kamu langsung menganggap bahwa diri kamu tidak mampu? Ya itu tadi karena saya mungkin terlalu fokus pada nilai hasil akhir dan jadi membuat saya itu lupa ya Pak bahwa keberhasilan membutuhkan
proses, dan itu nggak sekali 2 kali ya Pak. Oke, jika seorang anak belajar berjalan lalu terjatuh, apakah itu artinya dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi? Tidak Pak, justru dia akan belajar lagi sampai dia bisa Pak. Mengapa kamu tidak memberikan kesempatan yang sama kepada dirimu sendiri? Saya tidak tahu Pak, mungkin karena saya terlalu takut gagal. Apa yang paling kamu takutkan ketika kamu gagal? Saya takut dianggap tidak mampu dan mengecewakan lagi. Lalu apakah satu kegagalan benar-benar dapat menentukan seluruh masa depan seseorang? Sebenarnya enggak juga ya Pak ya. Nah, dalam menerima pandu, sabar berarti tetap berusaha meskipun hasilnya belum sesuai harapan. Sabar bukan berarti diam, melainkan tetap bergerak dan memperbaiki diri. Bagaimana menurutmu? Saya setuju Pak, selama ini saya terlalu cepat menyerah ketika saya mendapatkan hasil yang mungkin tidak sesuai dengan harapan saya. Nah, jika nanti kamu mendapatkan hasil yang kurang baik lagi, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mencoba melihatnya sebagai bagian dari proses belajar saya. Di sini bukan berarti saya gagal ya Pak. Saya akan membuktikan bahwa saya mampu Pak. Bagaimana perasaanmu ketika memandang kegagalan sebagai proses belajar? Saya merasa lebih sedikit ringan dan tidak terlalu tertekan mungkin. Jadi pelajaran yang kamu dapatkan dari nilai sabar ini adalah Saya harus memberi waktu kepada diri saya untuk berkembang dan tidak menuntut diri saya menjadi sempurna dalam waktu yang cepat. Oke, nah selanjutnya yang ketiga ada nilai penerimaan diri. Ruti, apakah menurutmu ada manusia yang sempurna? Di dunia ini tidak ada ya Pak manusia yang sempurna, pasti ada kurangnya sih. Nah, apakah setiap orang memiliki kekurangan, Ya, termasuk dirimu? iya sih Pak. Lalu mengapa kamu sulit menerima kekurangan yang kamu miliki? Karena saya merasa kekurangan itu membuat saya tidak sebaik orang lain Pak. Jika temanmu memiliki kekurangan, apakah kamu akan menganggap dia tidak berharga? Enggak sih Pak. Mengapa begitu? Karena saya tahu ya Pak ya, setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mengapa pemikiran itu tidak kamu terapkan kepada diri kamu sendiri? Iya juga ya Pak ya. Saya tidak pernah memikirkannya ya sebelumnya ya Pak. Nah, menurutmu apakah seseorang tetap bisa menjadi pribadi yang baik meskipun tidak sempurna? Harusnya bisa. Termasuk dirimu? Iya, termasuk saya. Nah, dalam terima impandum, seorang belajar menerima dirinya secara utuh. Menerima bukan berarti menyerah, melainkan mengakui bahwa dirinya tetap berharga sambil terus berusaha menjadi yang lebih baik. Apa yang kamu rasakan ketika mendengar hal tersebut? Saya merasa lebih lega. Selama ini saya selalu berpikir ya Pak bahwa saya tuh harus sempurna agar saya tuh layak dihargai, saya dilihat oleh orang-orang di sekitar saya Pak. Nah, sekarang apa yang ingin kamu katakan kepada dirimu sendiri? Mungkin saya ingin mengatakan bahwa saya tetap berharga meskipun saya memiliki kekurangan dan masih banyak hal yang perlu saya pelajari, saya coba. Bagus sekali itu. Nah, itu menunjukkan bahwa kamu mulai menerima dirimu sendiri. Nah, yang pada nilai keempat atau nilai terakhir yaitu pengendalian emosi.
Ketika kamu mendapatkan hasil yang tidak sesuai harapan, emosi apa yang biasanya muncul? Emosi yang besar ya Pak. Saya merasa kecewa dan sedih. Kadang saya tuh marah kepada diri saya sendiri Pak. Apa yang biasanya kamu lakukan ketika emosi itu muncul? Saya menyendiri, terus saya memikirkan terus kesalahan saya berulang kali gitu Pak. Apakah cara tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah? Sebenarnya enggak ya Pak, justru membuat saya semakin sedih. Nah, menurutmu apakah wajar merasa kecewa ketika gagal? Wajar ya Pak. Apakah kecewa harus membuatmu membenci dirimu sendiri? Iya ya Pak, enggak sih Pak. Nah, dalam nilai ini, seorang diajarkan untuk mengelola emosinya dengan baik. Kita boleh kecewa, tetapi tidak membiarkan kecewa mengendalikan seluruh hidup kita. Bagaimana pendapatmu dengan nilai ini? Saya setuju Pak dengan pendapat Bapak. Selama ini saya terlalu larut dalam rasa kecewa saya, sehingga mungkin saya menutup diri, jadi sulit bangkit dari kegagalan saya. Oke, jika suatu saat kamu mengalami kegagalan lagi, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mencoba menerima perasaan yang muncul ya Pak. Kemudian saya bisa mencari cara untuk memperbaiki keadaan saya daripada saya harus menyalahkan diri saya sendiri terus-menerus. Bagaimana perasaanmu ketika memiliki cara pikir seperti itu? Saya merasa lebih kuat dan lebih siap menghadapi masalah berikutnya. Jadi, pelajaran yang kamu dapatkan dari nilai pengendalian emosi adalah Saya belajar kalau emosi perlu dikelola dengan baik ya Pak, agar tidak membuat saya semakin terpuruk ketika menghadapi masalah. Nah, setelah mempelajari 4 nilai Empanlu ini, hari ini hal apa yang paling berkesan bagimu? Saya menyadari bahwa selama ini saya terlalu fokus pada kekurangan saya dan kegagalan yang mungkin saya alami. Saya juga lupa bahwa banyak hal yang patut saya syukuri saat ini. Jadi saya juga harus belajar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses saya, dan saya tidak harus menjadi sempurna, tidak selalu menjadi orang yang sempurna, dan saya perlu mengendalikan emosi saya dengan mungkin lebih baik lagi. Jadi, apakah keyakinan bahwa nilai rendah berarti saya tidak berharga masih kamu yakini? Tidak lagi Pak, sekarang saya justru memahami ya Pak, bahwa nilai hanyalah salah satu bagian dari kehidupan saya. Nilai tidak menentukan seluruh harapan, seluruh harga diri saya sebagai seseorang yang hidup di dunia ini. Bagaimana perasaanmu setelah kamu menyadari hal tersebut? Saya merasa jauh lebih lega, lebih tenang mungkin, dan lebih mampu menerima keadaan saya sekarang. Oke, setelah diskusi kita pada hari ini, apa yang kamu pelajari? Saya menyadari bahwa selama ini saya terlalu fokus kekurangan. Saya jarang melihat usaha yang sudah saya lakukan maupun kelebihan yang mungkin saat ini saya miliki. Saya juga memahami ya Pak, bahwa nilai yang rendah tidak selalu buruk Pak. Apa perubahan yang ingin kamu lakukan setelah sesi ini? Saya ingin lebih menghargai diri saya sendiri, tidak terlalu sering membandingkan diri saya dengan orang lain. Mungkin saya akan mencoba menerapkan rasa bersyukur, rasa sabar, penerimaan diri, dan mungkin saya bisa mengendalikan emosi ketika saya menghadapi masalah. Baik, tidak
terasa kita sudah melaksanakan sesi konseling ini selama kurang lebih 45 menit. Iya Pak, tidak terasa ya Pak ya. Saya merasa banyak mendapatkan pemahaman baru ya Pak dari sesi konseling hari ini. Tentunya saya sangat senang sekali ya Mbak mendengarnya. Sebelum kita akhiri, coba sebutkan kembali 4 nilai Empandu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mungkin yang pertama, bersyukur terhadap apa yang saya miliki. Yang kedua, sabar dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, menerima diri dan kehidupan apa adanya yang saya miliki. Kemudian keempat, saya bisa mengendalikan emosi yang mungkin tidak berlebihan lagi, Pak. Sangat baik sekali itu Mbak. Sebagai tindak lanjut, selama 1 minggu ke depan saya ingin di rumah kamu menuliskan hal-hal yang kamu syukuri setiap hari, mencatat keberhasilan kecil yang kamu capai, serta mencoba mengurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Baik Pak, saya akan mencoba melakukannya nanti di rumah. Nah, oke, ini sebelum saya akhiri, saya memiliki lembar evaluasi. Nanti silahkan diisi di kelas saja. Nanti setelah istirahat bisa dikumpulkan kembali ke ruangan saya. Baik Pak. Nah, terima kasih atas keterbukaan dan kerjasama selama sesi ini berlangsung. Semoga apa yang kita bahas dapat membantu kamu lebih menghargai diri sendiri. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama, sampai bertemu kembali pada sesi selanjutnya ya Mbak. Baik Pak. Kalau gitu saya akhiri dengan salam penutup terlebih dahulu. Waalaikumsalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih.